Doa penting, doa untuk agar Allah jaga hati kita dari semua prasangka buruk, ujub, sombong dan sebagai penyakit-penyakit hati. Akan tapi juga dibarengi dengan renungan. Karena doa kalau nggak dibarengi renungan pun juga ya kurang maksimal. Renungan itu menjadikan kita bisa berpikir, kenapa sih orang tuh kenapa kita muncul prasangka buruk di hati kita kepada orang lain? Karena dikatakan kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, sebenarnya itu muncul dari keburukan hati kita. Jadi kita ginilah, anggap ada orang mukanya agak senyum, lalu kita katakan, kenapa kok kayak dia marah, kayak jangan-jangan dia benci. Loh, itu kan sebenarnya prasangka buruk itu muncul dari kebiasaan kita. Saya kalau lagi gak senang sama orang ya muka saya begitu. Makanya kita ketika melihat ada orang mukanya gak semringah gitu ya, gak senyum, akhirnya muncul di hati kita ya seperti apa yang kita ini kan, yang kita rasakan. Saya kalau cemburu biasa saya lagi pegel sama orang, muka saya begitu. Makanya ada orang muka, oh jadi lagi pegel sama orang, lihat. Jadi prasangka buruk itu adalah buah dari apa yang ada di hati kita, dari buah dari perilaku kita. Makanya semakin kita banyak berprasangka buruk berarti kita ini kotor banget. Maka cara ngilanginnya gimana? Istighfar, selalu positive thinking. Kita harus selalu mikir, ya Allah, untungnya apa juga kalau aku mikirin jelek misalnya. Mungkin saja dia nggak nyapa karena nggak melihat. Mungkin saja dia lagi ada masalah dengan keluarga. Mungkin saja lihat dia akan begitu. Itu akan ngobatin hati. Sehingga ibaratnya supaya kita juga tuh sambil renungan tuh mengajak kita akhirnya menjadi berpikir tuh lebih nyaman lagi. Sekarang coba apa untungnya ketika kita memikirkan dia dengan pakai, oh dia adalah orang sentimen, dia ada benci dengan saya, dia begini, lihat. Kalau benci nanti kita akan membuat satu rekayasa. Kenapa kok dia benci kepada? Soalnya saya begini, padahal nggak pernah diungkapkan. Soalnya gara-gara saya punya majelis, dia langsung jadi saya berubah. Padahal belum tentu, dia nggak ada kepikiran ke majelis. Hanya kita langsung merekayasa dengan otak. Kita menganggap bahwa kita tuh sudah menjadi sukses dengan kita memiliki majelis. Kita sudah merasa sehingga ada orang begini. Itu kan jadi pikiran kegeerannya kita sendiri. GR-nya kita sendiri, kotornya hati kita sendiri. Ya, padahal orang juga belum tentu ke sana. Makanya ya caranya adalah istighfar, ya Allah. Tiba-tiba kok muncul ada perasaan gak enak ke orang, aduh ini kayak kita lawan. Oh enggak, langsung kita alihkan. Enggak, insya Allah bukan karena ini dia marah, mungkin karena dia lagi ada masalah. Husnudzon, semoga Allah menyelesaikan masalahnya. Barengi dengan doa. Lihat, jadi karena dari prasangka buruk itu akan memunculkan penyakit yang lain. Akhirnya ada penyakit apa yang muncul dari prasangka buruk? Nanti dari prasangka buruk akan muncul rasa benci, dari benci nanti akan muncul rasa dendam, dari dendam nanti akan muncul iri dan dengki. Naudzubillah, itu saling merembet, itu mata rantainya setan. Begitulah cara setan. Begitulah cara setan tuh untuk merusak amal kita. Ada orang memang dibimbing oleh setan dengan perilakunya yang tidak buruk. Ada orang yang melihat perilaku tidak buruk dikotori hatinya oleh setan untuk berprasangka buruk misalnya. Sehingga setan itu benar-benar sekali tepuk, berapa lalat yang dapat, Bu? Nah, dapat semua yang melakukan perilaku buruk. Alhamdulillah. Oh, setan nggak bilang alhamdulillah, syukurin nih jadi teman anak di neraka nih. Giliran nanti yang kotor hatinya, setan pun lumayan, nggak bisa diajak buruk tapi dikotorin hatinya. Begitulah perilaku setan. Maka caranya adalah kalau kita melihat sebagai satu keburukan, ya, satu keburukan, sudahlah, dan bukan bagian kita untuk menilai orang lain. Kita untuk nilai diri kita aja deh. Menilai diri kita aja nggak ada selesai-selesainya. Kotornya terlalu banyak, penyakitnya terlalu banyak, ngapain nilai orang lagi? Ya, jadi kita cukup mengurusi urusan kita. Masalah jangan maksudnya bukan urusan kita, mengurusi urusan kita bukan mengajarkan egois, enggak. Maksudnya jangan pengen ikut campur urusan orang, jangan fudul gitu lah. Istilah Arab jangan fudul. Jangan pengen semua ini tahu, enggak usah. Sekarang kita punya aib yang harus kita beresin. Kita punya banyak dosa dan kekurangan yang masih. Kita belum tahu apakah diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita harus menghujat bahwa ini lebih baik, orang ini lebih jelek daripada saya. Orang ini adalah orang yang enggak benar. Orang ini enggak ada untungnya sama sekali. Nggak ada untungnya sama sekali. Maka itu tadi berdoa dan juga dengan renungan sambil kita menghisap diri kita. Lihat orang selalu merasa orang kita itu lebih buruk daripada orang lain. Itu termasuk tarbiyahnya para salafun soleh. Jadi melihat siapapun kita nggak akan pernah merasakan bahwa saya lebih baik. Kita nggak akan mengatakan, ya saya mah sudah mengalah, saya sudah begini, enggak. Mungkin sikap saya yang nggak benar, mungkin saya yang kurang ramah, mungkin saya yang seperti ini. Jadi selalu kita yang dihisap. Ya, ini akan menjadikan kita lebih mulia. Kayak Nabi itu ya, ngelihat ada seorang laki-laki yang mati. Nabi siapa ini, orang kenal nggak kenal? Kata sahabat Nabi, ini orang yang paling jahat sama dirimu. Mulutnya ini paling tajam.
Tapi lihat, Nabi dengar kalimat begitu nangis. Ya Rasul, kenapa ditangisin, orang jahat kok? Kata Nabi, mungkin dia ini nggak bisa masuk Islam, nggak bisa dapat hidayah karena aku kurang benar dalam mengajaknya. Aku kurang bagus caraku untuk mengajak dia kenal Allah, makanya dia nggak dapat hidayah dari Allah nih. Lihat, Nabi introspeksi kepada dirinya. Nabi nggak katakan, emang ini orangnya keras kepala, susah dikasih tahu. Nabi nggak ngomong gitu. Tapi malah mengembalikan kesalahan kepada diri beliau sendiri. Lihatlah, itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo kita pakai dalam kehidupan kita, selalu menilai diri kita lebih tidak baik daripada orang lain. Semoga dengan itu Allah membimbing kita untuk menjadi orang baik, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah. Dan juga ibu, orang kalau tidak gampang prasangka jelek itu jadi awet muda. Nah ibu nih, resep awet muda tuh jangan prasangka jelek. Kalau orang merasa selalu positif thinking, lihat bawaannya tuh senyum aja, seneng aja. Ada orang cemberut disenyumin, ada orang begini pikirannya nggak jelek. Coba kalau kita sekarang mikirin orang jelek itu pegel loh bu. Loh kok dia sama saya jadi berubah? Oh jangan-jangan dia itu tuh nanti ngerembet. Akhirnya bawaan kita jadinya awalnya sama suami senyum jadi hilang senyumnya, sama anak guyon jadi gara-gara kepikiran jadi hilang guyonnya. Lihat, sudah susah gak enak, stres lagi. Udah gitu kadang solusinya gak dapat, mukanya kita tambah keriput. Mukanya keriput, dahinya jadinya begini karena kebanyakan mikir yang gak perlu. Bu ya, tapi Umi jangan langsung semuanya ngetes. Aduh kata Umi, enggak, ya Bu ya. Karena mohon maaf ya, kami pernah menemukan ada orang tuh, ya Allah, usianya udah sepuh, tapi kok mukanya tuh masih seger. Waktu kita, ya Allah, sampai kita tuh nanya resepnya apa sih? Apa ya Umi ya, kalau dibilang resepnya mah nggak ngerti ya, gini aja. Cuma ya belajar nerima semua keputusannya Allah, gitu aja. Artinya menerima, artinya nggak banyak protes, nggak banyak ngeluh, nggak banyak, semuanya dinikmati. Di saat diuji dinikmati, dikasih nikmat disyukuri, ya Bu ya. Ada semua, jadi gitulah. Jadi intinya menjadikan hidup kita tuh nyaman. Jadi penting kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, berada di jalan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan kita harus paham, ridhona syai'un la yudrak, mencari semua ridho semua orang sesuatu yang gak akan kita dapetin. Kita baik, ada yang seneng, ada yang gak seneng. Kita nggak baik, ya ada yang nggak seneng, ada yang seneng. Kan gitu Bu ya. Akan tapi sekarang gimana? Yang penting kita baik menurut Allah. Walaupun kita nggak tahu apakah kita diterima oleh Allah, tapi yang penting kita berada di jalur yang Allah ridhoi. Kalau ada orang nggak seneng, ya sudah, nggak ada masalah. Nabi kita kurang baik gimana? Yang benci juga banyak. Abu Jahal jahatnya luar biasa, Abu Lahab bencinya luar biasa. Kurang baik apa Nabi kita? Tapi pun ternyata yang musuhinya top luar biasa. Apalagi kita, apalah kita ini. Bener juga belum tentu, amal juga nggak istiqomah. Ya Allah, ya wajar kalau ada orang nggak seneng, sangat-sangat wajar.